Horas, salam sehat, selamat hari Minggu. Adik-adik sekalian beserta dengan orang tua, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Trinitatis, di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya untuk semua ciptaannya. Mari kita mempersiapkan diri, kita beribadah, memuji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik aja kan? Kakak-kakak sekolah minggu di sini juga baik kok keadaannya. Tetap jaga kesehatan ya. Tapi sekarang kakak mau absen dulu nih. Halo HKBP Denpasar. Wah. Halo HKBP Nusa Dua. Halo HKBP Dalung. Dan terakhir halo HKBP Mataram. Iya. Sungguh bahagia kita masih bisa memuliakan dan memuji Tuhan meskipun di rumah aja ya. Nah sekarang kita mau pemanasan dulu nih. Kita angkat lagu pujian. Berani tampil beda. Sekarang kita mau masuk saat teduh mulai. Kakak mau tanya nih, tadi pagi siapa yang mengucap syukur sama Tuhan untuk semua yang Tuhan kasih sama kita. Nah, kakak harap kita semua selalu berdoa ya untuk selalu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang kita mau angkat lagu pujian. Kita bilang sama Tuhan, selamat pagi Bapak. Kak Yanti. Selamat pagi Bapak.
saatnya kita mau mulai acara ibadah kita, sikap berdoa. Ayo semua, jangan ada yang main-main lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Oke, kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini di hari Sabatmu, hari yang indah, kami datang bersyukur berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mulai ibadah kami, sekalipun kami beribadah di rumah, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus arahkan hati pikiran kami untuk datang kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap memuji Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi lagi nih. Semuanya ada ya kan? Semuanya ada disediakan sama Tuhan untuk kita. Maka daripada itu kita angkat lagu pujian Semuanya Ada. Adik-adik mohon menyimak ya. Dan kali ini hukum pertama sampai kelimanya akan dibawa oleh kakak sekolah minggu. Kepada kakak sekolah minggu kita persilahkan. Ini dia hukum Taurat yang pertama. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita dengarkan hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang pertama itu, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Amin. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah bagi orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Baik, hukum Taurat yang keempat,
Ingat dan kuduslah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari yang ke-7 ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan. Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, atau hewan ternakmu, atau orang asing yang ada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan Dia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati dan menguduskan hari Sabat. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang telah Tuhan Allah berikan kepadamu. Iya, terima kasih untuk kakak sekolah minggu yang sudah menyampaikan hukum Taurat pertama sampai yang kelima. Nah, siapa yang mendengarkan, Tuhan akan memberkati. Sekarang kita mau nyanyi lagi dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 sampai 2, muliakan Allah Bapa. Ayo Kak Yanti. Mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Yosi. Terima kasih Kak Intan. Nah adik-adik, kakak mau berikan waktu buat adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kalau yang mau catat-catat boleh, pulpennya. Hari ini ada cerita yang menarik sekali. Ya, ayo. Ya, disiapkan ya. Ya. Nah, adik-adik di rumah, siapa yang minggu lalu ibadah di rumah? Coba di rumah teriak saya. Nah, walaupun kita ibadah di rumah, tapi adik-adik jangan patah semangat. Kita tetap semangat. Kita lawan pandemi ini dengan sukacita, dengan semangat, dengan senyum, dengan berdoa kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu, mama papa pasti akan diberikan kekuatan melewati pandemi ini. Pasti kangen kan ke gereja? Kangen ke sekolah minggu? Ih, kakak-kakak sekolah minggu juga semua kangen banget. Kangen sekangen-kangennya. Ayo. Iya, abang juga, abang, kakak dan abang. Bahkan abang pendeta kangen loh sama anak-anak. Ayo, udah siap semua kakak-kakak? Siap, iya. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Tuhan masih menyertai kami di sepanjang hidup kami, di sepanjang hembusan nafas kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya anak-anak dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan ini boleh masuk dan berdiam di dalam hati mereka. Terutama ya Tuhan, mereka boleh melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama, kitab yang pertama. Apa itu? Ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Kita bacanya sama-sama ya. Kakak-kakak, abang-abang, kita baca sama-sama ya. Yuk. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kak, kok tiba-tiba udah hari ke-6 ya? Terus yang hari pertamanya gimana Kak? Nah, adik-adik pasti udah pernah nih sebenarnya dengar cerita ini nih. Tapi sekarang ada yang berbeda. Nah, abang dan kakak di sini ada yang membawakan gambar-gambar. Kakak mau tanya deh adik-adik di rumah, bantu jawab ya. Tuhan menciptakan apa ya pada hari pertama kakak dan abang? Apa ya? Siapa yang bisa jawab kakak dan abang? Hari pertama yang mana ya? Siapa ya hari pertama ya? Adik-adik, coba dari rumah. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang pegang gambar kakak yang pegang hari pertama? Hah? Siapa? Iya, betul. Apakah hari pertama Kak? Langit dan bumi. Iya, Allah menciptakan terang dan langit dan bumi. Hari kedua siapa yang tahu hari kedua? Ayo, tadi udah hari 1, udah. Hari kedua mana ya? Ini bukan. Bukan yang mana ya? Ini bukan. Itu bukan. Oh iya, Kak Eli pegang gambar hari kedua apa? Yes, betul, hari kedua cakrawala. Nah, iya benar Kak Eli. Yes, Kak Eli benar. Hari pertama tadi apa? Terang. Hari kedua cakrawala. Berikutnya hari ketiga. Mana ya hari ketiga ya? Adik-adik bantu dong, hari ketiga apa sih? Mana ya hari ketiga ya? Ini ya hari ketiga ya adik-adik. Ini ya. Ini. Apakah hari ketiga Kak? Buah-buahan berbiji dan pohon-pohonan. Iya. Yes. Sekarang hari keberapa? Keempat yang mana ya?
Bukan. Ini. Apa itu hari keempat? Wih, bagus sekali hari keempat. Apa itu, Bang? Iya, Tuhan menciptakan penerang. Ada bintang, bulan, dan matahari. Yes, pinter. Nah, itu udah hari keempat. Berarti masih ada 2 hari lagi. Hari kelima apa ya? Ini yang kelima. Hari kelima ada yang biru-biru di situ. Apa itu, Kak? Ini, Kak, binatang yang ada di air dan yang ada di udara. Nah, kita tiba ke hari yang spesial. Katanya hari ke-6. Hari ke-6 itu siapa yang belum ya? Ayo, siapa adik-adik? Kak Nur. Nah, Kak Nur yang megang hari ke-6. Kak, hari ke-6 itu ada apa ya, Kak ya? Hari ke-6 itu adik-adik Allah menciptakan manusia bersama hewan-hewan di darat. Iya. Coba kita sama-sama. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang yang ada di air dan di udara. Hari ke-6 Tuhan menciptakan hewan-hewan di darat. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu nih. Kalau hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan semua isi bumi, termasuk binatang-binatang di darat, hanya dengan bersabda, hanya dengan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itu pun jadi. Jadilah benda-benda penerang, benda-benda penerang itu pun jadi. Jadilah binatang-binatang di laut dan di udara, langsung jadi. Jadilah binatang darat, jadi. Nah, manusia gimana, Kak? Manusia diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Diambil dari debu tanah, dibentuk serupa dengan gambar Allah. Berarti kita ini spesial loh. Iya kan? Kita diberikan tanggung jawab besar. Tadi katanya kita boleh memelihara, menguasai binatang-binatang di laut. Kita boleh memakai tumbuh-tumbuhan. Tapi kita boleh nggak merusak adik-adik? Enggak. Kita boleh nggak buang sampah sembarangan ke laut? Enggak. Kita boleh nggak? Nih, siapa yang pernah injak-injak tanaman? Nggak boleh. Tumbuh-tumbuhan, mana tadi tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan juga ciptaan Tuhan. Kita boleh nggak menyiksa hewan? Misalnya kita pelihara ikan, terus ikannya kita obok-obok, nanti ikannya bisa apa? Bisa mati, bisa pusing. Berarti kita menyiksa dia. Itu boleh apa enggak adik-adik? Enggak. Nah, ada lagi nih kelebihannya manusia. Kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, berarti kita ini seperti dia bentuknya. Ya kan? Iya, imago Dei, ya segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, adik-adik kakak mau tanya, siapa orang paling hebat di dunia ini yang bisa menciptakan sesuatu? Siapa ya? Penemu telepon siapa ya? Alexander Graham Bell. Iya, dia menemukan telepon, tapi dia menciptakan dari yang ada menjadi ada. Ada nggak yang bisa menciptakan jadilah terang, maka terang itu jadi? Hanya Tuhan kita yang bisa. Ya kan? Betapa luar biasanya. Nah, adik-adik, siapa di rumah yang punya hewan peliharaan? Kakak mau tanya deh. Punya hewan peliharaan nggak? Ikan, burung, anjing, kucing,
Apalagi ular, ular peliharaan nggak? Jangan. Itu hewan berbahaya. Burung. Kalau harimau dipelihara nggak? Iya. Kalau adik-adik punya hewan peliharaan di rumah, sebagai anak Tuhan, kita harus apain? Merawat. Gimana ya caranya ya kakak kalau merawat hewan peliharaan? Kakak punya hewan nggak peliharaan di rumah? Gak punya, tapi kalau punya hewan peliharaan tuh dikasih makan, urus dengan baik. Iya, kalau punya hewan peliharaan harus dijaga. Kalau punya tanaman, boleh nggak kak dipetik-petik gitu bunganya? Ih cantik ya kamu bunganya, aku petik ya, boleh nggak kak? Oh, enggak boleh. Harus dipelihara juga Kak Yosi. Iya, siapa di rumah suka petik-petik bunganya mama? Ayo, siapa di rumah suka obok-obok ikan? Siapa di rumah suka marah-marahin anjingnya? Kamu ini loh gitu, nggak boleh ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita kan tadi sudah mendengar tentang penciptaan. Kita diberikan tugas dan tanggung jawab. Tapi aku masih kecil loh kak. Masa aku dikasih tugas dan tanggung jawab? Bisa. Gimana caranya kak? Caranya adalah adik-adik menjaga kebersihan diri adik-adik dulu. Caranya gimana? Misalnya, siapa di rumah susah disuruh mandi? Kalau disuruh mandi harus 10 kali. Mandi, iya ma. Mandi, iya ma. Tapi tidak dilakukan. Nah, iya. Contoh tanggung jawab yang paling gampang adalah menjaga kebersihan diri kita sendiri. Sesudah itu apalagi kak? Kalau di rumah, membersihkan kamar kita sendiri. Iya kan? Yang tidur di kamar itu siapa? Adik-adik kan? Berarti adik-adik harus belajar. Kalau nggak tahu caranya, tanya, Pak, Mak, gimana ya caranya bersihin kamar? Nah, yang ketiga, contoh paling gampang dalam memelihara ciptaan Tuhan, paling gampang adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau punya permen 1, masukkan ke kantong, ya. Nanti kalau ketemu tempat sampah, baru dibuang. Nah, adik-adik itu contoh dari anak-anak Tuhan atau tidak? Pasti dong, ya kan? Nah, adik-adik, begitulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak ya. Harus menjaga kebersihan, terutama di masa pandemi ini. Ada yang harus lebih diperhatikan. Kalau kita habis dari luar, cuci tangan. Jangan lupa ya kakak dan abang, cuci tangan pakai sabun, ya. Terus itu bentuk tanggung jawab juga. Walaupun kita untuk mencegah pandemi, tapi untuk menjaga diri juga, ya. Terus makan makanan sehat. Jangan makan makanan yang tidak sehat, ya adik-adik ya. Terus pakai masker. Nah, habis itu kita harus berolahraga. Di rumah bisa nggak kak olahraga? Bisa. Sekarang semua bisa di rumah. Kita bisa olahraga di rumah, lari-lari aja olahraga. Bersihin rumah aja olahraga juga kan kak? Iya, bersihin rumah itu juga olahraga. Itu antara olahraga dan kegiatan. Jadi luar biasa, dua-duanya dapat. Nah, demikian sebagai anak-anak kita, ya kak. Apa kak? Iya, di atas semuanya itu kita harus awali dengan berdoa. Berdoa meminta apa sama Tuhan? Mintalah. Seperti khotbah beberapa hari yang lalu ya kak ya. Mintalah maka kau akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Adik-adik minta apa di rumah? Apa sih keinginan adik-adik yang terdalam saat ini? Nah, corona berlalu, doakan
aku pengen berdoa deh, Ma, Pa. Berdoa di rumah supaya corona ini cepat pergi. Jadi adik-adik bisa ngapain yang pertama? Yang pertama sekali bisa apa yo? Bisa sekolah minggu, ketemu dengan teman-teman dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Tapi rindunya ketemu teman apa mendengar firman juga? Nah, mendengar firman di sekolah minggu, bertemu dengan bu guru, pak guru di sekolah, bertemu dengan teman-teman semuanya. Rindu kan? Ayo, kalau rindu kita berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan, corona kalau boleh cepet-cepet ya Tuhan berlalu, supaya kami bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, adik-adik ada yang spesial hari ini. Ada percakapan antara dua jenis hewan. Yang satu hewan ini hidup di hutan belantara. Yang satu lagi dia hidup di kandang emas yang cantik sekali. Yuk, mau dengerin kan? Apa sih pembicaraan mereka? Yuk kita dengerin yuk. Mana dia ya? Tunggu ya adik-adik ya. Halo. Halo juga. Kamu siapa namanya? Namaku Katak. Kamu? Oh, nama aku Broni. Wow, nama kamu bagus sekali. Makasih ya. Kamu kok enak banget sih? Kamu bisa berenang, kamu bisa kemana-mana. Emang kamu nggak tinggal di kandang ya seperti aku? Oh tidak, aku tinggalnya di hidup lewas, alam yang bebas, penuh makanan, tumbuh-tumbuhan, banyak teman juga. Kamu makannya dari mana? Disiapin ya, enak banget. Oh, Tuhan itu menciptakan semua makanan dan kebutuhan kita. Semuanya ada di alam, ada buah-buahan, ada tumbuh-tumbuhan. Di sana sangat menyenangkan. Bagaimana dengan kamu? Enak banget ya. Aku sedih deh. Aku nggak bisa kemana-mana. Aku punya sangkar yang bagus sekali dari emas. Tapi aku nggak pernah diajak jalan-jalan loh. Aku juga jarang diajak bermain. Sedih deh aku. Aku boleh nggak ya seperti kamu? Bagaimana ya? Tapi kamu bisa berenang tidak? Kamu bisa hidup di alam yang lepas tidak? Gimana ya? Aduh, aku pengen sekali. Semoga Tuanku nanti kalau sudah datang dari tempat pekerjaan, dia mau menemani aku bermain ya. Dia mau mengajak aku jalan-jalan seperti kamu. Iya, semoga Tuhan mendengar doamu ya. Amin. Kan aku tadi dengerin firman Tuhan loh. Katanya tadi firmannya manusia diberikan kuasa dan tanggung jawab untuk memelihara kita loh sebagai ciptaannya. Betul itu, mereka harus menjaga kita, memelihara, memberi makan, jangan menyakitin kita. Iya. Semoga sebanyak orang yang mulai sadar dan menjaga lingkungan ya teman ya. Kamu nanti kalau kembali ke hutan sehat-sehat di sana ya. Terima kasih. Iya, jangan lupa berdoa ya. Doain aku juga ya. Terima kasih, saya pasti akan mendoakan kamu. Semoga kita bertemu lagi. Iya, sampai jumpa teman. Dadah. Adik-adik, udah denger kan curhatannya tadi? Binatang peliharaan dengan binatang yang hidup liar. Kita tetap harus memelihara, mau itu hewan liar, mau itu hewan peliharaan, mau itu tumbuhan liar, maupun tumbuhan hias. Semua harus kita rawat dan kita jaga. Amin adik-adik? Iya, ingat ya pesan-pesan kakak. Cuci tangan, pakai masker, makan makanan sehat. Yang paling utama, berdoa. Iya, kita mengakhiri cerita firman Tuhan pada minggu hari ini
ini kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada minggu hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang manusia yang diberikan tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan. Bantu kami melalui Roh Kudus-Mu untuk boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang menjaga kebersihan, terutama kebersihan diri, lingkungan, sekolah, rumah, dan gereja. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memohon ya Tuhan, di masa-masa ini, Tuhan kiranya lalukanlah pandemi ini ya Tuhan, supaya kami anak-anak dan orang tua boleh kembali melakukan aktivitas kami. Terlebih-lebih ya Tuhan, kami rindu untuk boleh bersekutu di rumah-Mu ini. Tuhan, kami juga rindu untuk sekolah. Ke tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kembali ke Kak Intan, silakan Kak. Wah, keren banget ya tadi cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yosi. Nah, kakak mau kasih tahu, siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan akan memberkati dia dan terlebih akan mengabulkan doa dia. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi nih, besar dan perkasa Allah kita. Ayo Kak. Allah kita itu besar, Dia yang menciptakan semua yang ada di bumi ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Yosi dan semua guru-guru sekolah minggu. Iya. Semua semangat ya nyanyinya, sampai tepuk tangan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekarang kita udah sampai ke penghujung ibadah kita nih. Tapi gak apa-apa, minggu depan kita ketemu lagi ya. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita angkat lagu pujian Shalom teman. Ayo Kak. Sampai bertemu kembali anak-anak Salam Minggu. Tuhan Yesus memberkati.